Baik, selamat pagi mahasiswa ya. Hari ini pertemuan ke-15 ya, mata kuliah administrasi pendidikan ya. Untuk materinya kita masih di administrasi tata usaha sekolah yang bagian kedua ya. Kalau pertemuan yang sebelumnya, administrasi tata usaha sekolah bagian pertama itu kita sudah membahas tentang surat menyurat ya, surat menyurat terutama di bagian pembuatan surat ya. Oke, masih dengan dosen yang sama ya, Ibu Florentina Dwi Astuti, MPD. Baik, saya akan melihatkan untuk materi ya, untuk materi kita pada pertemuan ke-15 ini adalah yang diwarnain warna merah ini ya. Kalau yang bagian A dan B kemudian yang diwarnain hitam ini sudah pertemuan minggu yang lalu ya. Jadi pertemuan kali ini itu ada materinya tentang pengelolaan surat, kemudian pengarsipan surat ya. Jadi pengarsipan surat itu ada pengklasifikasian arsip ya, kemudian ada penyimpanan, penggunaan sama penyusunan, dan yang terakhir itu adalah kegiatan dari tata usaha sekolah itu sendiri. Baik, yang pertama itu tentang pengelolaan surat ya. Nah, surat itu sebenarnya terbagi menjadi dua ya. Ada surat masuk dan surat keluar ya. Jadi, setiap organisasi termasuk sekolah itu pasti terlibat dengan kegiatan pengelolaan surat menyurat ya. Jadi, oleh karena surat merupakan dokumen penting bagi organisasi ya, maka surat tersebut harus dikelola dengan baik dan ditangani oleh pegawai administrasi. Biasanya sih kalau di sekolah itu bagian tata usaha ya. Nah, untuk pengelolaan surat ini terbagi menjadi dua, ada pengelolaan surat masuk dan pengelolaan surat keluar. Nah, untuk surat masuk itu ada 6 kegiatan ya untuk menangani dari surat masuk tersebut. Ada yang pertama itu penerimaan surat, kemudian ada penyortiran surat, kemudian ada pengarahan surat, pengolahan surat, dan penyimpanan surat ya. Kalau untuk surat keluar itu ada pembuatan konsep, ada penandatanganan, kemudian pengiriman, dan yang terakhir itu adalah penyimpanan arsip. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Untuk yang pertama, pengelolaan surat ya. Pengelolaan surat untuk surat masuk. Nah, yang pertama itu kegiatannya adalah kan ada banyak tadi, ada 6 kegiatan ya kalau untuk surat masuk ya. Jadi yang pertama itu tahapannya adalah penerimaan surat. Nah, kegiatan administrasi yang dilakukan apa pada saat penerimaan surat? Jadi, misalnya ada surat masuk ya, misalnya kita di suatu sekolah ya, lalu ada surat masuk dari instansi lain atau dari sekolah lain ya. Nah, surat tersebut harus diapakan? Nah, kegiatan yang pertama itu surat tersebut harus diterima. Nah, kegiatan administrasi yang harus dilakukan itu apa? Yang pertama itu suratnya diterima, kemudian harus diperiksa jumlah dan alamat suratnya benar nggak untuk sekolah kita, misalnya seperti itu ya. Lalu jumlahnya betul nggak, kan biasanya di surat itu ada lampirannya ya, misalnya 2 lembar atau 3 lembar, dicek benar nggak jumlah lampirannya itu ada 2 atau 3 atau misalnya cuma 1 lembar. Kemudian jika surat yang diterima sudah benar dan sesuai, kemudian petugas memberikan paraf, nama terang, dan tanggal pada buku ekspedisi atau buku pengantar surat. Nah, biasanya di bagian tata usaha itu ada yang namanya buku ekspedisi atau buku isinya itu misalnya kalau ada surat masuk atau surat keluar itu didata ya, misalnya surat ini dari mana, kemudian tanggal berapa, lalu ditujukan untuk siapa, isinya tentang apa ya. Nah, itu harus ada di buku ekspedisi ya, dicatat. Kemudian meneliti sifat surat, kesesuaian surat, dan kategori surat ya. Nah, ini untuk penerimaan surat. Kemudian yang kedua itu adalah penyortiran surat. Kegiatan administrasi yang dilakukan adalah mengelompokkan surat dinas, kemudian surat dinas atau surat pribadi ya, lalu menyortir surat berdasarkan klasifikasi surat, lalu memisahkan surat menurut sifatnya, yaitu surat penting, surat rahasia, dan surat biasa, lalu membubuhkan tanggal penerimaan pada surat jika surat rahasia ditulis di sampulnya. Nah, gini, disortir surat tersebut, apakah ini termasuk surat dinas atau surat untuk pribadi kan ya. Mungkin kan ada orang yang ingin mengirim ke guru A, tapi tidak tahu alamat rumahnya, tahu dia ngajar di mana. Nah, makanya dikirim ke sekolah misalnya seperti itu ya, itu termasuk surat pribadi. Lalu kalau surat dinas dikelompokkan ke bagian surat dinas. Lalu menyortir surat berdasarkan klasifikasi surat. Jadi dilihat tuh suratnya itu ada sifatnya nggak, penting kah, rahasia kah, atau biasa ya. Jadi itu nanti di buku ekspedisi
Jadi di buku ekspedisi itu kan ditulis nanti tuh ya, dia sifatnya penting kah, rahasia kah, atau surat biasa kah ya. Jadi ini dipisahkan, itu yang disebut dengan penyortiran surat ya. Nah, kemudian setelah disortir, pencatatan surat. Nah, kegiatan administrasi yang dilakukan apa pada saat pencatatan surat? Nah, mencatat surat yang sudah teliti pada buku agenda surat masuk. Nah, ini nih. Jadi misalnya tanggal diterimanya kapan, lalu nomor suratnya, kan ada kan ya nomor surat tuh di bawah kop tuh ya. Kemudian isi suratnya itu apa, lalu sifatnya apakah penting atau rahasia atau umum ya. Lalu nama pengirimnya, lalu ada lampirannya, lalu kemudian kalau ada tambahan keterangannya disilahkan dicatat di sini ya. Jadi yang ketiga itu adalah pencatatan surat dengan eh, tabel yang seperti ini ya. Tabelnya sih mungkin setiap instansi itu berbeda-beda ya, tapi pada umumnya adalah yang seperti ini. Kemudian surat yang telah dicatat dilampiri dengan sehelai lembar disposisi. Nah, di sini ada contoh ya, contoh lembar disposisi, ada tanggal terima, kemudian ada sifatnya apa, rahasia, penting, biasa, segera, ini di checklist nih ya. Kemudian tanggal suratnya, nomor suratnya diisi, kode suratnya jika ada ya. Kemudian tanggal lagi, kepada, itu ditujukan kepada siapa suratnya, lalu isi disposisinya, kemudian dari siapa, lalu paraf penulisnya atau penerima suratnya. Nah, isi disposisi itu diisi dari nomor 1 sampai ke dengan nomor 14. Jadi gini, misalnya nih ada surat masuk ya, ada surat masuk. Nah, surat masuk tersebut itu isinya adalah untuk mengundang guru-guru mengikuti workshop misalnya seperti itu. Nah, ini kan berarti ditujukan kepada seluruh guru di sekolah tersebut kan ya. Nah, si pencatat surat ini atau bagian administrasi ini kan baca nih. Setelah baca dia kan mau memberikan surat tersebut itu kepada guru-guru kan ya. Nah, itu harus kita lihat disposisinya. Isi disposisinya ini ada mohon pertimbangan, ada mohon pendapat, ada mohon keputusan, mohon petunjuk, saran, bicarakan, konsep, laporan, diproses, selesaikan sesuai pembicaraan, edarkan atau digandakan. Nah, kalau misalnya surat undangan atau surat tadi kan surat undangan untuk guru-guru melaksanakan workshop, berarti kan surat tersebut harus dibaca oleh guru-guru kan ya. Nah, berarti isi disposisinya harus apa? Berarti harus diedarkan. Berarti surat tersebut harus diedarkan kepada guru atau misal ditempel di mading ruang guru ya. Nah, ini untuk isi disposisi. Atau misalnya gini, eh, dari dinas pendidikan misalnya memberikan surat kepada sekolah untuk menyiapkan data-data guru supaya dapat mengirimkan segera ke dinas pendidikan dengan catatan bahwa data tersebut untuk mendata guru-guru yang sertifikasi misal seperti itu. Berarti kan gimana tuh? Di bagian TU harus mencatat isi disposisinya apa? Apakah mohon pertimbangan atau pendapat? Nah, biasanya kalau kita ingin mengirimkan data berarti harus apa? Harus disiapkan laporannya. Nah, isi disposisi ini tergantung dari suratnya ya. Jadi harus pandai-pandai di bagian administrasi atau bagian tata usaha itu melihat dari isi suratnya itu ya. Jadi dikaitkan dengan isi disposisi ini ya. Nah, kemudian yang keempat, di bagian pengelolaan surat itu ada pengarahan surat, kemudian ada pengolahan surat, lalu ada penyimpanan surat. Kalau pengarahan itu apa? Memberikan disposisi tentang tindak lanjut yang harus dikerjakan terhadap surat tersebut. Kemudian setelah disposisi diberikan, surat tersebut diserahkan kembali ke petugas untuk diolah lebih lanjut ya. Jadi surat tersebut tadi yang udah ditulis disposisi itu ya, lalu disposisinya itu dikerjakan, apakah diedarkan kah, difotokopi kah, atau ditempel kah, atau perlu dibicarakan kah ya. Kemudian pengolahan surat. Nah, kalau pengolahan surat itu adalah menerima surat yang sudah didisposisi tadi ya, lalu dibahas disposisi tersebut untuk dilakukan tindak lanjut. Lalu menyimpan surat sementara selama dalam pengolahan. Dan yang terakhir adalah penyimpanan surat itu adalah menerima surat untuk disimpan, lalu menyimpan surat secara sistematis agar apabila diperlukan dapat ditemukan secara tepat atau cepat ya. Jadi tadi suratnya sudah diterima, kemudian disortir ya, kemudian ditulis disposisinya, lalu diarahkan suratnya, lalu surat tersebut diolah, dan yang terakhir surat tersebut harus disimpan. Kenapa disimpan?
Nah, kenapa surat tersebut harus disimpan secara sistematis supaya nanti jika surat tersebut kita perlukan ya, kita perlukan di lain waktu, maka nanti cara mencarinya itu cepat, tidak perlu bongkar-bongkar arsip yang lain sebagainya, tinggal lihat aja nanti misalnya oh ada surat pribadi, tinggal lihat di bagian uh, lemari surat pribadi, atau misalnya ada surat dinas itu kan nanti terbagi-bagi lagi tuh, ada misalnya surat undangan kah, atau surat edaran kah ya, atau SK kah ya, dan lain sebagainya. Itu kan nanti dikelompokkan berdasarkan misalnya sifat surat kah, atau misalnya jenis-jenis suratnya, itu tergantung dari administrator di instansi masing-masing ya. Nah, selanjutnya itu pengelolaan surat keluar. Tadi kan ada surat masuk, kemudian kita lihat untuk surat keluar ya. Nah, kalau surat masuk kan otomatis surat yang masuk ke instansi kita ya, pengertiannya ya. Kalau surat keluar tuh apa? Surat keluar itu adalah surat yang ditujukan keluar instansi kita ya, baik ke individu ataupun ke organisasi ya. Jadi misalnya nih ada guru yang sering sering tidak masuk ke kantor misalnya ya. Jadi dari kepala sekolah itu mengirimkan surat kepada guru tersebut. Nah, itu termasuk surat keluar. Kenapa? Karena kita mengirimkan surat atau kita menunjukkan surat itu keluar dari instansi, baik ke individu atau ke organisasi. Kalau ke guru tersebut berarti tadi ke individu ya. Nah, tahapannya apa? Tahapannya itu adalah yang pertama pembuatan konsep, kemudian ada penandatanganan, kemudian ada pengiriman, lalu ada penyimpanan arsip. Jadi yang pertama dibuat dulu konsepnya, suratnya itu seperti apa ya, dari kop surat, dari nomornya, kemudian dari salam pembuka, lalu isinya ya, lalu bagian penutup, lalu bagian tanda tangan. Nah, itu yang mengkonsep adalah biasanya ada petugas TU ya. Nah, kemudian setelah dikonsep lalu diapakan? Dibawa ke atasan, dicek lagi dari atasan apakah udah sesuai nih, udah bener belum nih untuk surat tersebut nih, isinya nih, terus kata-katanya sudah bener atau belum. Nah, itu biasanya atasan yang mengeceknya. Setelah itu nanti setelah oke, baru petugas TU memperbaikinya kalau ada kesalahan ya, atau ada ralat ya. Kemudian setelah itu baru atasan menandatangani surat tersebut. Lalu nanti dikirimkan oleh petugas TU ya. Setelah dikirim kemudian nanti biasanya surat itu tuh ada dua ya, yang satu yang harus dikirim, yang satu itu yang harus diarsipkan di kantor ya. Tadi alasannya kenapa harus diarsipkan, supaya nanti jika suatu saat kita memerlukan surat tersebut, maka kita tidak susah carinya ya. Makanya penyimpanan arsip itu harus sistematis ya, misalnya diurutkan menurut alfabet kah, atau menurut masalahnya kah, atau menurut sifat-sifatnya ya. Nah, yang menyimpan arsip itu siapa ya? Bagian TU atau bagian administrasi atau bagian arsip ya. Kearsipan biasanya kalau di TU itu ada beberapa orang ya, jadi biasanya di bagian TU itu dibagi, misalnya bagian arsip siapa, atau bagian bendahara siapa, atau misalnya yang mengurus-ngurus administrasi siswa itu siapa ya. Nah, tadi kita sudah sampai di pengelolaan surat ya, kemudian kita masuk ke pengarsipan surat ya, berarti kita masuk ke bagian yang C ya. Oke, kita masuk ke pengarsipan surat ya. Nah, kalau pengarsipan atau penataan surat itu merupakan puncak dari kegiatan administrasi tata usaha ya. Jadi, kenapa merupakan puncak? Karena awalnya kan kita membuat surat ya, kemudian kita kelola surat tersebut, lalu surat tersebut harus kita arsipkan ya. Jadi, oleh karena itu setelah pengelolaan surat ya, baik surat keluar maupun surat masuk, harus diakhiri dengan kegiatan pengarsipan ya. Nah, kegiatan pengarsipan ini tidak terbatas ya, tidak terbatas cuman pada surat aja, tetapi meliputi segala surat, naskah, dokumen ya, ataupun misalnya ada ijazah ya, ataupun misalnya ada surat tanda kelulusan kalau di sekolah tuh ya. Nah, jadi semuanya itu harus diarsipkan ya. Nah, ditinjau dari fungsinya, arsip itu terbagi menjadi dua ya, ada arsip dinamis dan arsip yang statis ya. Kalau arsip dinamis itu arsip yang masih dapat digunakan kembali,
Kalau arsip statis itu yang sudah tidak dapat digunakan kembali ya. Nah, di sini kalau pengertian dari pengarsipan itu adalah salah satu kegiatan administrasi tata usaha ya, yang berupa kegiatan menyimpan, memelihara, dan mengawetkan secara sistematis berkas sehingga mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Jadi yang namanya pengarsipan itu adalah menyimpan data ya, udah disimpan lalu kita pelihara lalu kita awetkan. Maksudnya diawetkan itu adalah dijaga ya, supaya tidak rusak ataupun uh, tidak hilang gitu ya. Nah, pengarsipan surat itu terdiri dari 4 kegiatan ya. Yang pertama itu ada pengklasifikasian arsip ya, atau pengelompokan. Lalu yang kedua itu ada penyimpanan arsip. Yang ketiga itu ada penggunaan arsip. Yang keempat itu ada penyusutan arsip ya. Nah, yang pertama mau kita lihat itu adalah pengklasifikasian arsip. Jadi pengklasifikasian arsip itu ada beberapa beberapa model ya. Nah, model-model klasifikasi surat itu ada 5. Yang pertama itu sistem abjad, sistem masalah, sistem tanggal, sistem nomor, dan sistem wilayah ya. Jadi pengklasifikasian arsip ini adalah penyimpanan arsip secara sistematis ya, agar dapat ditemukan dengan mudah apabila diperlukan ya. Nah, jadi kita mau mengelompokkan arsip itu berdasarkan apa? Pakai abjad boleh, atau pakai masalahnya atau maksudnya masalah di sini adalah isi dari suratnya itu boleh ya. Kemudian berdasarkan tanggal, kalau misalnya tanggal itu terlalu khusus berarti ambil yang tahun, misalnya tahun 2010 ini suratnya ada apa-apa aja, surat masuk atau surat keluar ya. Kemudian berdasarkan sistem nomor. Lalu yang terakhir itu adalah berdasarkan sistem wilayah atau geographical filling ya. Jadi ini tergantung dari administrator atau bagian kearsipannya. Nah, ini tergantung dari mereka mau nyusunnya berdasarkan abjad kah, masalah kah, dan lain sebagainya ya. Ini diklasifikasikan atau dikelompokkan supaya apa? Supaya lebih mudah dalam pencarian ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah penyimpanan arsip. Nah, langkah-langkahnya itu ada memeriksa, mengindeks, mengkode, dan menyortir ya. Nah, kalau memeriksa itu apa? Nah, kalau memeriksa itu berarti surat yang udah tadi diterima itu diperiksa ya, apakah arsip tersebut layak disimpan atau arsip tersebut harus ada tahap selanjutnya atau harus ada pemrosesan yang lebih lanjut ya. Nah, kemudian kalau mengindeks di situ adalah dapat melihat dapat melihat menentukan objek dari atau subjek dari surat tersebut. Jadi diperiksa. Kemudian kalau mengkode itu adalah pemberian tanda pada arsip ya, dengan cara menuliskan kata-kata di atas kertas arsip ya, dengan tujuan untuk memudahkan petugas untuk menempatkan arsip sesuai dengan subjek yang benar ya. Kalau tadi mengindeks itu melihat indeksnya apa, subjeknya apa ya. Kalau mengkode itu diberikan kode supaya kita tahu, oh ini nih suratnya surat untuk dikelompokkan ke bagian yang penting kah, atau yang segera kah, atau yang rahasia kah ya. Kemudian kalau menyortir itu adalah mengelompokkan arsip terlebih dahulu ya, untuk memudahkan penempatan ya kalau menyortir. Nah, selain menyimpan arsip, yang ketiga adalah penggunaan arsip. Nah, penggunaan arsip ini langkah-langkah yang pertama itu pengambilan. Nah, kalau pengambilan itu misalnya gini, biasanya kita mungkin kita sebagai guru ini ingin melaporkan kegiatan setiap bulannya. Nah, diperlukan misalnya SK mengajar. Nah, kita harus bilang dulu kepada bagian administrasi atau bagian TU itu bahwa kita akan meminjam SK mengajar kita. Nah, pertama kita beritahu dulu ke bagian administrasinya, lalu kita ambil ya. Kemudian nanti petugas tersebut akan menyerahkan SK tersebut kepada kita ya. Kemudian setelah kita gunakan, maka SK tersebut harus dikembalikan lagi sesuai dengan tempatnya dan disimpan kembali ya. Jadi sama seperti kita meminjam buku di perpustakaan ya. Awalnya kita ambil lalu kita serahkan kepada petugasnya untuk dicatat ya. Lalu setelah itu kita kembalikan ya. Kemudian setelah itu akan disimpan kembali. Nah, yang keempat itu adalah penyusutan arsip ya. Nah,
Setelah sekian lama organisasi berlangsung ya, memungkinkan bahwa arsip yang disimpan itu akan semakin banyak ya. Nah, otomatis dapat menimbulkan kesulitan dalam penataan dan penyediaan ruangan ya. Apalagi kalau sekolah dari zaman dulu sampai sekarang itu kan eh, lama kan ya, berarti arsipnya cukup banyak. Nah, oleh karena itu diperlukan atau dibutuhkan ya yang namanya penyusutan ya. Nah, upaya penyusutan itu dapat dilakukan dengan dua macam ya, yaitu pemindahan dan penghapusan ya. Nah, yang pertama itu kita harus lihat dulu langkah-langkahnya ya sebelum kita susutkan, itu berarti kita buang sebenarnya ya. Kita lihat penilaian, kita nilai dulu nih sebenarnya arsip tersebut ini merupakan arsip yang dinamis atau arsip yang statis ya. Kalau dinamis itu kan dapat digunakan kembali. Kalau yang statis itu tidak dapat digunakan kembali. Kemudian kita lihat lagi uh, arsip tersebut ini kira-kira bisa kita gunakan kembali nggak, atau misalnya ini merupakan arsip yang aktif atau yang semi aktif atau yang tidak perlu diaktifkan kembali. Nah, contohnya misalnya gini, kalau ijazah itu kan masih bisa diperlukan kan ya. Ijazah itu dibutuhkan, berarti tidak boleh dibuang. Nah, kira-kira apa yang bisa bisa dihapuskan. Nah, misalnya gini, setiap guru itu wajib mengumpulkan soal-soal ujian atau soal-soal ulangan. Nah, kan itu kan biasa dikumpulkan di bagian tata usaha gitu ya, atau bagian administrasi ya. Nah, itu kan setiap tahun kan kurikulum mungkin ada yang berubah, ataupun semakin banyak materi yang masuk ya, ilmu pengetahuan yang masuk, maka harus dikembangkan lagi soal-soalnya. Jadi soal-soalnya itu boleh dibuang ya. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua itu setelah dinilai harus di pemindahan ya. Pemindahan itu berarti disortir tadi tuh ya, diklasifikasikan. Lalu yang ketiga, kalau misalnya surat tersebut atau arsip tersebut tidak diperlukan kembali, maka dilakukanlah proses penghapusan ya. Jadi tadi untuk arsip tersebut ya harus diklasifikasikan, kemudian disimpan, lalu digunakan arsip tersebut, lalu disusutkan, atau kalau arsip tersebut tidak dapat digunakan kembali, maka arsip tersebut harus dihapuskan ya. Oke, nah yang selanjutnya adalah kegiatan tata usaha sekolah. Nah, kalau dari awal itu kan saya sudah membahas tentang eh, lebih ke surat menyurat ya, surat menyurat, kemudian cara mengarsipkannya. Nah, tapi sebenarnya yang namanya tata usaha sekolah itu tidak hanya mengurus tentang surat saja, tapi ada mengurus tentang administrasi kepegawaian ya, kemudian administrasi keuangan, lalu administrasi barang, lalu ketatausahaan, lalu administrasi kesiswaan. Nah, ini sudah terbagi-bagi ya. Lalu tupoksinya atau tugas-tugas masing-masingnya juga sudah ada. Kita lihat yang pertama, kalau bagian administrasi kepegawaian itu mengurus apa saja atau menyiapkan arsip apa saja ya. Yang pertama itu file guru dan pegawai, isinya misalnya ada SK atau ijazah ya. Kemudian ada buku induk guru dan pegawai. Lalu ada buku kendali guru ya, atau buku jadwal kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat. Kemudian ada buku kemajuan guru dan pegawai. Lalu ada buku cuti pegawai dan guru ya. Kemudian ada buku mutasi pegawai dan guru. Buku mutasi ini maksudnya mungkin ada pegawai yang masuk atau yang keluar ya, atau dipindahkan, atau ada yang dari instansi lain masuk ke sekolah kita gitu ya. Kemudian buku data sertifikat pelatihan pegawai dan guru-guru. Nah, ini kalau ada sertifikat ataupun ada penghargaan-penghargaan ya. Nah, itu bisa dikumpulkan dan disusun di bagian administrasi kepegawaian ya. Nah, yang selanjutnya administrasi ketatausahaan itu ngurus apa saja? Yang pertama itu mengurus tentang program tata kerja atau ini ya, program kerja tata usaha ya. Kemudian ada merekap absensi dan absensi pegawai dan guru ya. Kemudian menulis buku agenda keluar dan masuk, lalu ada buku ekspedisi, kemudian ada sistem penyimpanan arsip ya. Kemudian kalau untuk administrasi keuangan itu mengurus tentang atau membuat administrasi apa, ada buku kas ya, ada buku kas umum, ada buku kas pembantu sama laporan keuangan ya.
Kemudian ada administrasi barang. Itu tugasnya apa? Membuat buku inventaris barang ya. Kemudian ada buku non inventaris atau barang-barang yang habis pakai ya, contohnya spidol ataupun kertas ya. Kalau barang yang tidak habis pakai itu misalnya kursi, meja, papan tulis tuh ya. Lalu buku pemeliharaan barang dan buku kendali stok ya. Kemudian yang terakhir itu adalah administrasi kesiswaan ya. Nah, apa aja nih yang dibuat di sini? Yang pertama itu ada buku induk siswa, kemudian ada buku kleper, kemudian ada buku mutasi, buku prestasi, rekap absen, buku kumpulan nilai ya. Lalu ada fotokopi ijazah, SKHUN, kemudian transkrip dan sertifikat siswa. Lalu ada daftar nominatif siswa atau peserta ujian nasional. Kemudian yang terakhir itu ada rapor siswa. Jadi eh, ada ini ya, ada beberapa ya kegiatan tata usaha sekolah ya dari kepegawaian, keuangan, barang, tata usaha dan kesiswaan. Nah, dari kesemua kegiatan tata usaha sekolah ini ya, kita wajib tahu. Kenapa wajib tahu? Karena kita sebagai calon guru kan ya, kita akan ditempatkan di sekolahan. Jadi kita harus tahu nih, kalau kita mau ngurus tentang data-data siswa berarti harus ke bagian yang mana? Bagian administrasi kesiswaan. Biasanya mereka itu satu bagian ini satu orang ya, atau lebih dari satu orang kalau misalnya orangnya banyak tuh ya. Kemudian kalau misalnya kita mau melihat nih tentang SPP siswa ataupun tentang kenaikan gaji berkala, kita bisa lihat di mana, di bagian keuangan. Kalau tentang SPP tadi tuh ya, kalau misalnya tentang kepegawaian ini kan berarti misalnya SK kita atau ijazah kita gitu ya. Kemudian ada administrasi barang, jadi misalnya kalau pada saat mau mengajar membutuhkan spidol atau misalnya ada penghapus kurang, nah itu bagian ke barang ya, administrasi barang. Nah, jadi di bagian tata usaha sekolah ini sudah ada bagiannya masing-masing, tinggal kita menyesuaikan aja kita butuh apa, kita datangin ke bagian administrasinya itu sendiri ya. Jadi saya rasa untuk pertemuan kali ini untuk administrasi tata usaha sekolah ya sudah cukup jelas ya. Jadi apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar di kolom komentar ya. Dan saya harap apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Apalagi kita sebagai calon guru agama ini, guru ya, guru itu lebih ke sekolah kan ya, jadi harus lebih tahu administrasi di sekolah itu ada apa-apa saja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita ya. Selamat pagi semua dan salam sehat.